Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sedang berada di Florida State University di kota Tallahassee, negara bagian Florida, Amerika Serikat. Ini sedang membaca 4 buku ini. Di buku ini bagus-bagus sekali. Diberi oleh Ibu Sherry Sutherland. Ibu Sherry Sutherland itu merupakan ahli Science Education yang juga orang nomor satunya dari jurnal Science Education. Kalau membaca artikel-artikelnya, beliau tampaknya backgroundnya dari biologi, karena pernah saya baca artikelnya itu misalnya konsepsi siswa tentang evolution atau pre-service teacher perceptions about ecology, about evolution, dan konsep-konsep biologi lainnya. Nah, sesampainya saya di sini, Pak Jeffrey Milligan ternyata merekomendasikan saya pertama kali bertemu dengan Ibu Sherry Sutherland, dan beliau sangat welcome ketika beliau bertanya, "So, what can I help?" Saya langsung menjawab, "I need framework of science education," bla 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 dan seterusnya. Beliau sepertinya sudah menyiapkan 4 buku ini, dan ini tanda-tanda kertasnya juga beliau yang letakkan. Nah, kita lihat satu persatu ya. Dan beliau juga menyarankan dari 4 buku ini yang perlu dibaca lebih dulu adalah yang ini, Teaching Science to Every Child. Mau tahu isinya? Kita lihat daftar isinya. Chapter 1, Providing all children with access to science. Kemudian Chapter 2, Nature of Science atau NOS, Seeing Science from a Bird's Eye View. Kemudian Chapter 3, Science Activity, Collecting information while investigating. Chapter 4, Developing explanation as a science activity. Kemudian Chapter 5, Using theory to explain and understand science learning. Chapter 6, Multiple strategies to assess science learning. Chapter 7, Reasoning strategies within science teaching. Approaches to science instruction. Chapter 9, Engineering Design to Science Classroom. Chapter 10, Managing Classroom to Science Learning. Chapter 11, Teachers Negotiating Different Communities. Nah, buku ini betul-betul memberikan wawasan tentang konsep dasar dari science education. Makanya Ibu Sherry juga memberi saran kepada saya untuk membaca terlebih dahulu buku yang ini. Setelah itu saya maju ke buku yang kedua, yaitu Ready, Set, and Science. Kita lihat isinya. Ini dari National Academy Press ya. Tuh, ini isinya. Chapter 1, A New Vision of Science in Education. Chapter 2, 4 Strengths of Science Learning. Chapter 3, Foundational Knowledge and Conceptual Change. Chapter 4, Organizing Science Education Around Core Concept. Chapter 5, Making Thinking Visible, Talk and Argument. Chapter 6, Making Thinking Visible, Modeling and Representation. Ini saya terkesan sekali dengan bab 5 dan bab 6 ini. Baru seumur-umur nemu judul bab yang seperti ini, Making Thinking Visible. Bagus banget ya, bagus sekali, sampai saya terpikir-pikir, Making Thinking Visible. Di bab 5 itu dengan cara talk and argument. Di bab 6 itu tentang modeling and representation. Menarik sekali. Chapter 7 ini tentang learning from science investigation, dan chapter 8, system that support science learning.
Yang ketiga, ini Walking Science to School. Dari judulnya tampaknya ini implementasi ya. Learning and Teaching Science in Grade K8 untuk kelas 8. Bagaimana implementasinya untuk kelas 8? Chapter ini part 1 Introduction, part 2 How Children Learn Science, part 3 Supporting Science Learning, part 4 Future Direction for Policy. Nah, ini ada 4 bagian besar. Dari 4 bagian besar ini kita bisa melihat secara keseluruhannya ya dari isi buku ini. Yang pertama, Introduction. Introduction-nya ini berisi tentang Science Learning Past and Present, lalu Goals for Science Education. Ini part 2-nya ini ada 5 bab. Yang pertama, Foundation for Science Learning in Young Children, Knowledge and Understanding of the Natural World, Generating and Evaluating Scientific Evidence and Explanation, Understanding how Scientific Knowledge is Constructed, Participation in Scientific Practice in this course. Bagian 3-nya Learning Progression, Teaching Science as Practice, Supporting Science Instruction, dan bagian 4 ini Conclusion and Recommendation. Nah, ternyata yang keempat itu tampaknya yang ini lebih advance ya. Bagaimana science education itu untuk para calon guru. Jadi ini tentang science education and teacher professional development. Kalau dari ngobrol dengan Bu Sherry, ternyata kita harus mendudukan framework tentang science education-nya sendiri sebelum kita bicara-bicara tentang guru. Saya waktu ditanya langsung menyampaikan bahwa my pre-service biology student have the difficulty when arrange lesson plan. Tapi Bu Sarinya mengangguk-angguk. Baik, sekarang kita lihat ya. Yang ini, Science Education and Teacher Professional Development, isinya apa saja? Combining Learning with Research. Dari judulnya saja udah menarik nih. Bagaimana menggunakan hasil-hasil riset di dalam pembelajaran sains. Science Education and Teacher Professional Development. Yang kedua, Science Teacher Identity. Yang ketiga, Research Approach, Context, Method, and Results. Freedom to Teach. Reconnection with Science Research. Ini yang paling menarik. Collaboration, Professional Development, Student and Social Development through Research. Berikutnya, A Model of the Teacher Scientist Identity. Terakhir, development professional practice as a teacher scientist. Biasa. Mudah-mudahan saya bisa memahami keempat isi buku ini selama 6 bulan di sini. Selain juga jurnal-jurnal nanti di perpustakaan di FSU. Buku-buku education sekarang sudah disimpan di rak library. Di rak library itu perpustakaannya MIPA. Tentu saja sebuah keberuntungan dan kebaikan juga untuk saya. Kalau buku education-nya itu langsung ada di MIPA, kita kan dari pendidikan MIPA jadi lebih mudah untuk mengambil resource-nya, mana yang berkaitan dengan IPA-nya, mana yang berkaitan dengan education-nya. Sekian dulu, salam